Kita masih di Sportcast Nusantara TV. Bung Jabrik, kiper tadi, iya kan? Dari pandangan, dari melihat penampilan dan sebagainya. Kira-kira menurut Bung Jabrik, siapa yang akan masuk dari kiper itu yang harus 1 out? Tadi ya Bang Noya ya, yang disebutkan sama Bang Ropan, itu kiper itu biasanya tergantung dari penilaian seorang pelatih kiper. Yeah. Betul enggak? Di sini ada yang namanya pelatih kipernya itu ada kiper utama, ada kiper cadangan, atau ada yang pelapis yang kedua cadangan, ada yang terakhir. Di situ dilihat dari siapa yang kira-kira nanti mereka siap untuk buat mengisi susunan kiper yang bakal mereka ambil gitu. Dan ini biasanya dilihat dari latihan, gitu loh. Biasanya yang nomor 3 pasti dipantau juga ini antara yang nomor 3 sama yang nomor 4. Di sini dilihat kalau untuk buat dari pelapis yang kiper utama, Bang, biasanya itu lebih aman. Nah, yang tinggal ketiga, yang keempatnya ini, Bang, kadang-kadang pelatih juga melihat di latihannya di situ. Siapa yang kira-kira untuk buat yang tersingkir, Bang? Siapa namanya? Aku nggak bisa nyebut, Bang. Kalau kita mengerucut kepada Reza dan Nando, ya Bung Ropan ya. Di Liga bagaimana? Kalau ya kita nggak tahu, di Liga juga dievaluasi, di Bali juga dievaluasi, bisa ya kan? semua, ya. Tapi harus dicoret salah satu. Harus salah satu. Kalau lihat pengalaman di timnas ya pasti Nando kan bagus. Ya dibandingkan dengan Reza. Ya itu yang kita bisa lihat. Tapi ya kita nggak tahu kalau memang ada penilaian juga penampilan mereka dengan klub masing-masing. Reza bermain di PSM kan, Nando bermain di Persebaya. Nah di Persebaya juga ada beberapa hal blunder, ada sedikit penurunan bagi Nando kelihatan ya. Tapi ya semua berpulang lagi kepada Sjoerd Wonenberg dan dia akan menilai. Sebenarnya persaingan untuk pertandingan lawan Cina ini bagus. Ketika Pais tidak ada, ini enak untuk bagi mereka untuk bisa menunjukkan. Ini kesempatan. Lain lagi hal kalau kita sudah ke Osaka tanggal 10. Paes kan sudah muncul. Jadi berarti 2 nama tuh sudah dikunci. Paes dan Emil. Berarti hanya ada 1 diperebutkan oleh 3 kiper. Yang siapa yang untuk mengambil posisi ketiga ini? Itu lebih sulit dibandingkan dengan lawan Cina. Kalau Cina kan akan diperebutkan masih ada 2 lagi. Ya itu tapi namanya ini memang ini ngeri-ngeri sedap juga ini. Jadi kemungkinan Nando ya yang masuk ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Itu kalau tadi Bung Ropan lihat jam terbangnya di timnas ya. Jam terbangnya di klub juga di mereka juga main. Ini bukan mengecilkan Reza, tapi mungkin kebutuhan seperti begini. Oke, kalau kita lihat di belakang juga harus dikurangi 1 nih Bung Ropan. Iya. Terutama posisi di kiri ya. Kalau kita bisa melihat di fullback kiri itu kan ada 4 itu Boy, kalau nggak salah ya. Ada Verdong, ada Dean James, ada Sain Patinama dan juga ada Pratama Arhan. Iya. Berarti 1 di antara itu masih harus out itu paling tidak. Ya kan? Dengan berkurangnya 2 posisi di kanan, dengan Reinders tidak ada, Eliano dan Sandi. Saya bilang tadi kita udah bahas di awal kan masih ada bisa Yakob, bisa Asnawi. Ya bisa aja juga Dean James bisa ke kanan. Jadi pasti di belakang akan ada 1. Jordi bagaimana? Jordi oke, dia kemarin kena radang tenggorokan kan. Itu karena sakit ya? Sakit radang tenggorokan, tapi sudah latihan, sudah ikut latihan. Walaupun agak terpisah, tapi dia sudah oke. Jadi tim dokter, tim medis PSSI sudah mengatakan bahwa dia bisa. Dia bahkan sudah tiba di tanggal 25. Cuma karena dia sakit, jadi tapi kemarin dia sudah ikut. Kalau Jordi saya pikir masuk. Karena back tengah itu kan perlu sekali memang orang. Cuma ada dia sama Mes Hilgers yang ada di sana untuk mengisi. Ya akan berkurang itu di flank. Di flank kiri kanan. Terutama karena ada 4 di situ. Ada 4 di situ. Jadi 1 akan ambil. Terlalu menumpuk ya, Pak ya. Jadi kalau 1 mengambil, bahkan bisa 2 di situ. Bisa out. Iya, bisa aja bisa 2 di situ out. Ya. Itu yang tergantung dari PK aja bisa melihat. Posisi Yance itu di mana? Kanan. Oh di kanan. Tapi kan ada Yance kiri. Yance kiri. Bahkan jadi 5 kan? Ya. Jadi makanya saya bilang bisa jadi 2 itu akan out. Di belakang bisa 2 yang out. Ya karena itu ya tergantung lagi ke pelatih. Jadi yang menentukan untuk ini. Jadi kalau kita lihat urutan Verdong pasti nomor 1. Ya. Kedua di pasti James dong. Di James. Sain Patinama. Ketiga Sain Patinama. Iya. Nah tinggal Arhan sama Yance. Itu dia. Kalau memang di belakang ada 2 ya bukan tidak mungkin. Tapi ada kemungkinan juga bisa Asnawi kan. Bisa Asnawi juga di kanan. Jadi pindah. Kalau Dean James di switch ke kanan ya bisa Arhan masuk. Bisa aja gitu kan. Bisa Arhan akan masuk juga.
Arhan lebih banyak jam terbang. Jam terbang di tim nasional. Iya. Dia punya kelebihan true in-nya yang jauh. Dan di Bangkok United. Dan juga di Bangkok. Ini pilihan yang sulit juga. Ya, bagus. Buat Pastur buat ini kan. Sama juga Asnawi kan di Port, main di Port FC di Liga Thailand kan bagus juga. Makanya kan ini persaingan yang enak ini untuk dipilih. Untuk di sana. Tapi kalau mau dicari memang bisa 2 belakang, 1 kiper sudah 3. Tinggal 2 lagi kita cari. Untuk di tengah dan di depan. Gitu loh. Gitu, boy. Ini nggak jawab juga nih antara Arhan sama Yance nih masih. Coba tanya pilih yang mana? Pilih yang mana? Sulit sebagai ya. Pemain mereka loh. punya kualitas masing-masing. Ya. Sulit ya. Jadi tergantung dari coach PK aja. Iya. Siapa yang kira-kira dibutuhkan untuk menghadapi tim Cina. Kan kalau Cina kan punya kecepatan atau apanya, di situ siapa yang harus bisa ini gitu. Cina punya kecepatan. Iya. Tapi pun kalau masuk ya masih tanda tanya untuk bermain. Karena kan sudah dikunci oleh Verdong di situ. Selama Verdong baik-baik saja sulit diganti. Dean James pun akan sulit untuk. Tapi paling tidak ada di bench, Bo. Ada di bench. Ada di bench kan. Itu yang paling sesuatu yang buat pemain pasti juga bangga lah. Ya harus gitu. Tapi bagi semua pemain mau terpilih atau tidak harus bangga bahwa mereka dipanggil di tim nasional. Setuju ya? Setuju, Bang. Setuju. Nah, memilih kan Jabrik pernah masuk dalam timnas, keluar masuk, dipilih dan juga pernah tidak dipilih. Pernah. Tapi hampir sebagian dipilih terus. Ini agak sombong, Bo. Ini agak-agak biasa, Bo. Jadi antara dipilih dan tidak terpilih itu karena memang kebutuhan dari pelatih. Nah, ukurannya apa dari pelatih yang Jabrik tahu? Ya, biasanya kalau pemain belakang tergantung juga pelatih ini untuk menghadapi tim seperti apa gitu. Itu kadang-kadang kita mengalah. Oh, saya dulu duet sama Apres, mereka ini butuh pemain yang breaker yang harus ada, man-to-man markingnya kuat. Bejo bisa istirahat. Jadi sesuai dengan kebutuhan tim untuk termasuk lawan Cina dipelajari dong. Kira-kira apakah Itses sama Rido yang menjadi sama Rido ataukah sama Jordi Amat kan kita tidak tahu gitu. Itu tergantung dari situasinya. Situasional, Bang. Oke. Ke tengah, Bung Ropan. Ya kan tadi kita bilang kita tinggal 2 lagi karena 3 tadi udah 1 dari kiper, 2 dari pemain belakang. Sekarang tengah. Tengah, Bung. Ini juga susah, Bung Ropan. Tengah itu persaingan tuh lebih sulit sebenarnya. Iya. Tapi kalau bisa dilihat kan Joe Pelupesi masuk. Sulit. Tom Haye masuk. Iya. Ivar Jenner masuk. Betul. Ya. Tinggal dilihat di situ apakah Nathan Cho ikut masuk. Karena kan dia punya jam bermain yang banyak. Iya. Di klub dia di Swansea. Iya. Itu kan bisa saja. Ada keberanian bahwa Nathan Cho bisa out bisa saja di sana. Kita masih punya Ricky Kambuaya. Iya. Ya kan? Di tengah. Dan sudah membuktikan lawan Bahrain kemarin dia tampil bagus fighter sebagai super sub. Iya. Jadi ya itu saya bilang di tengah. Memang agak sedikit sih di tengah untuk dilihat. Tapi kalau mau dicari 1 bisa aja dari tengah diambil 1. Makanya posisi dari Nathan ya memang agak riskan juga dalam persaingan gitu. Kalau saya ini, Bang ya, pandangan saya kalau dilihat dari pemain tengah, di situ kan Pelupesi karakternya kan sama Nathan, Bang. Mungkin salah satu itu yang namanya defense bertahan itu kan DM, midfieldnya itu pasti antara Pelupesi atau Nathan. Kemungkinan bisa Nathan yang bisa duduk dia. Ya bisa kemungkinan bisa. Ya itu yang ini. Jadi orang akan melihat ke PK itu tidak selamanya pemain-pemain abroad itu akan menjadi jaminan utama untuk bisa masuk. Di tengah tuh pemain yang bermain di Liga 1 siapa, Bung? Selain Ricky. Selain di tengah Ricky, ya mungkin bisa saja Egy memang bermain sebagai gelandang lebih serang, gelandang yang menyerang dia, flank lah, lebih ke flank. Beckham karena di Persib dia main di tengah ya. Bisa aja di Persib dia kadang-kadang tapi dia kan lebih di flank. Iya di flank dia lebih banyak keluar. Ya kan, lebih banyak memang di luar. Kalau di tengah itu mesti orang yang kuat kekar secara fisik, mesti lebih. Makanya ada Joy sama Tom Haye di situ kan baik yang ada. Jadi memang agak sulit memang kalau bisa bicara di tengah karena sedikit pemain yang ada, Boy. Gitu. Bisa saja di tengah tidak ada sama sekali, bisa saja ya. Ini kan hanya prediksi, opsi. Bisa aja di tengah itu tidak ada, bahkan mungkin diambil yang di depan 2. Bisa saja di depan 2 karena di depan itu banyak menumpuk ya kan, ada Ramadan Sananta di sana, ada Rafael, ya kan, ada Egy, ada Beckham di sana kan, bisa aja
Oke. Kan diambil. Yang pasti kalau kita lihat urutannya, Tom Haye dengan Joey Pelupesi Itu sudah dikunci. Sudah dikunci itu, ya. Dikunci itu. Joey Pelupesi, iya. sedikit Joey Pelupesi lah. Bung Ropan melihat sosok ini, penampilan pertamanya dia di GBK luar biasa, ya kan? Iya. Penting sekali sosok ini buat tim kita lawan Cina. Betul. Sayang PK seakan dalam tanda kutip quote to quote agak terlupakan ketika di Sydney kita melawan Australia. Iya. Sehingga dia bermain dengan Nathan Cho waktu itu untuk mendampingi Tom Haye ya. Usianya 31 tahun. Iya. 30. Tapi ketika ada di lawan Bahrain di GBK kan membuktikan ketika dia coba dengan Pelupesi bermain dan ini pemain yang oke. Pemain yang sangat baik, sangat disiplin dalam hal dia menjalani tugas, pemotong serangan lawan untuk memutus serangan lawan sebelum masuk ke kotak penalti. Sangat-sangat baik, Boy. Dan bermain simpel sekali dalam bermain sepak bola. Dapat bola tidak terlalu banyak kutak-kutik karena dia tahu posisi dia. Dia rebut bola, ambil dari lawan dan kasih ke Tom Haye. Biar Tom Haye yang olah. Sama ya, yang gol yang kita pernah bahas bahwa gol dari Ole Romeni itu kan diawali dengan Joe Pelupesi yang ambil rampas bola langsung bola dia kasih ke Tom Haye lempar ke Marcelino berikan ke Ole kan, dan itu terjadi gol. Jadi tugasnya itu. Jadi kalau bicara dengan satu sosok tadi Pelupesi itu kelas. Jangan sampai dia cedera. Ya, semoga dalam latihan ini dia baik-baik saja dan dia tersedia. Saya pikir pemain-pemain Cina akan sulit melewati dia. Dia waktu lawan Bahrain tidak pernah maju sampai kotak penalti. Tidak. Selalu di tengah dia, balance antara pemain belakang sama pemain depan. Sebagai back, ya, dalam posisimu, seandainya Jabrik dalam posisi Rido, punya rekan seperti Joey Pelupesi yang tadi kita sebut, mobilitas tinggi, disiplin, ball winner, simple. Keuntungan apa yang dimiliki oleh back? Sebelum kita break ya. Jadi kita juga lebih fokus untuk menjaga pertahanan itu di striker ya Bang ya. Karena di situ ada seperti Pelupesi itu untuk buat pemotong yang tadi bilang Bang Ropan. Pemutus di lapangan tengah jadinya. Jadi kita enak juga untuk buat koordinasi dari pemain belakang kita. Karena kita udah nyaman di situ Bang. Dia lewat pasti ada kita. Jadi kita lebih lebih fokus di pertahanan gini. Kalau striker atau apanya, kalau memang itu udah diputus sama Pelupesi, kita tenang. Nggak ada bola-bola terupas atau bola